TS Team Talk Session. Ini orang opening sendiri. Opening sendiri. Kak diajak-ajak dong. Oh iya, iya, maaf, maaf. Ada aku nih. Bersemangat, bersemangat. Semangat ya, boleh. Iya, iya. Kembali lagi di Dites Deep Deep. Talk Session. Let's talk about it. Bareng aku Farel. Pasti. Kita akan menemani kalian semua Users and Good News Family sampai jam 6 sore nanti. Ya. Kenapa sih Kak kayaknya? Gak enak banget. Pendek banget. Gimana ya? Nah gitu loh. Ya, oke deh. Nah gitu. Kita Ya, akan nemenin kalian semua sampai jam 6 sore nanti. Ya, kita akan bahas-bahas eh, topik-topik yang menarik, betul. Ini hari ini khususnya anak menarik. muda Ya. ya. Oh, seru, seru, seru. Hari ini seru sekali. Hari ini kita kenapa menghela napas, Bos? Tanya dulu, kabarnya gimana? Ya, ya, ya ampun. Kamu gimana kabarnya? Oh, baik banget. Aku baik banget Oh iya, dong. baik. Luar biasa, Puji Mas. Tuhan. Iya, Ya, puji Tuhan. syukur, syukur, Lagi syukur, syukur. lagi lagi apa namanya? Sibuk banget karena mau Natal, ya kan? Bulan-bulan mau Natal nih, guys, ya kan? Tiap Apa sih dari Good News Family dan Yutar semuanya yang sudah dipersiapkan untuk Natal ini? Biasanya tuh ya, biasanya. sik, sik. Biasanya tuh kalau Natal tuh beli baju baru. Iya, iya. Tuh, karena buat tugas. Pengalaman ya. Itu benar satu. Udah gitu tugasnya dua itu berbeda lagi. Dua, umum sama Iya, apa iya. sekolah minggu. Dan dress code yang berbeda. Jadi harus beli dua. Jadi harus beli dua. Tapi Belum, perlu nggak sih beli baju baru tuh saat Natal? iya ya. Belum nanti kalau pas Natal apa youth gitu-gitu. Oh iya, betul. Dress Eh, code lagi. ada tuh ya kan. Lu nanti ke keluarga juga. Nah, itu kantor. Banyak Ribet. ya ribet ternyata. Sekali sebulan belinya langsung 5 6 baju. Ini nggak usah dicicil dari bulan kemarin nggak? Kamu mau beli baju buat apa? Buat Natal? Kan masih 7 bulan lagi ya. Memang begitu Nanti sistemnya. takutnya nggak punya uang. Langsung boros. Iya, langsung kerasa gitu kalau keluar duit langsung banyak itu kan kerasa Iya ya. makanya dicicil. Iya. Itu. Selain itu apa lagi ya? Hmm, lagu? Lagu Natal? Iya Oh juga. Natal? Pohon Natal. Kamu tipe yang di rumah pajang pohon Natal juga gak sih? Dulu tuh ada, cuma nggak yang apa ya, nggak yang selalu dipasang. Terus Oh iya, akhirnya iya. karena udah jarang dipasang, akhirnya dibuang apa dijual gitu. Kayaknya Iya, dibuang deh. Atau dibuang. dikasihin ke orang kayaknya. Oh, Itu. oke, oke. Terus sekarang jadi gak pernah Iya, pasang saya ya? nggak pernah pasang itu. Aku pasang di rumah tuh cuman ini doang, kemerdekaan. Itu kan harus ya. Merah putih itu loh. Iya, dan itu kebetulan iya ya. Itu harus, Ya, harus. mikir kamu mau pasang pohon apa di kereta kemerdekaan? Kamu mikir, Pohon ini enggak nih. aduh gak dapet kayaknya ya. Gak apa-apa, yuk bisa yuk. Hari ini kita akan ngobrolin hal yang cukup menarik. Gak cukup. Ini menarik banget sih. Menarik banget. Karena ini cukup relate ya untuk Yes. teman-teman semuanya. Judulnya adalah, dan stop. Judulnya adalah Facing the Giant. Facing the Giant. Ini kayak aku keinget satu bukunya siapa ya? Aku pernah baca buku, judulnya buku ini tuh judulnya Facing the Giant. Oh iya, Ya, ya. oke, oke. Itu. Ini sama dengan apa yang akan kita obrolkan hari ini. Nah, ternyata tidak begitu sama, Oh tapi ya. ada relate-nya juga Oke, gitu. oke. Berarti ya tipis-tipis lah. Apa sih artinya Facing the Giant, Kak? Nakal ya, kalau dilempar balik. Apa sih Kak artinya kalau betul? Facing the Giant ini artinya adalah menghadapi raksasa, Tuh. kan? Nah, maksud raksasa ini tuh apa sih? Raksasa ini tuh maksudnya ya bisa jadi rasa takutnya kita, tekanan sosial, kegagalan, overthinking, insecure, atau dosa yang terus berulang, ya kan? Ya, betul. Nah, kadang tuh kita ngerasa nggak cukup kuat, padahal Tuhan sebenarnya udah siapin kemenangan buat kita. Tuh, jadi kita bakal Tuh. ngobrolin hal-hal ini ya yang akan dia mungkin yang lagi Betul. menghadapin hal-hal berikut ini. Ya, yang Giants-nya lagi datang nih, lagi Ya, betul. siap-siap mau menyerang, ya kan? OTW Lagi, lagi OTW. lagi Ya. berhadapan sama Giants-nya, ya kan? Ini topik yang menarik buat dibahas supaya bisa menguatkan iman kita, bisa membangun kekuatan kita dalam Tuhan, ya Ya. kan? Supaya makin percaya sama Tuhan. Gitu, Tuh. guys. Tapi Amin. seperti luar biasanya kita tidak berdua aja. Tuh. Sore ini kita bersama pastor yang kemarin habis ulang tahun.
Mari kita sambut Happy Pastor Albert. Yeay, halo Hastin, Farel. Kita udah merencanakan itu Mas. Untuk nyanyi dulu openingnya. Oh, yang ini dulu ya. Ya, Happy birthday Pastor Albert. Thank you, Wih, panjang Farel, Hastin. umur, sehat selalu, semakin jadi berkat buat banyak orang. Amin, 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 amin. Thank Bang. you. Kemarin aku lihat di Instagramnya kan, apa Happy birthday fans MU gitu. Itu ucapan terlawak yang pernah ada itu. Dan sangat berkesan itu. Sangat Itu teman saya berkesan dari ya. Palembang. Wih, luar biasa, luar biasa. Ya. Ini kita ngobrolin soal Facing the Giant ya, Pastor. Yes. Kita akan ulik-ulik mungkin nanti kita bisa sharing aku atau ke Farel dan Pastor Albert, mungkin kita juga ambil dari kisah-kisah Alkitab yang luar biasa. Nanti kita ulik-ulik bersama-sama. Yes, Oke, benar. Pastor. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Kalau ngomongin soal giants nih, menurut Pastor apa aja sih raksasa-raksasa yang paling sering dihadapi anak muda zaman sekarang? Iya. Rasa-rasa yang paling mudah kita temui itu kepahitan, Oh iya, benar banget lagi. kemarahan, kekecewaan, apalagi ya? Ya, apa ya? Raksasa belum bisa move on dari masa lalu. Trauma masa lalunya masih dibawa-bawa terus sampai sekarang. Padahal kejadian udah lama loh, tapi masih kamu bawa terus dan kamu belum bisa move on gitu kan. Iya. Itu rasa-rasa yang memang kita hadapi dan mungkin sekarang pergumulanmu, masalahmu juga bisa jadi merupakan raksasamu saat ini. Nah, kamu lagi ngalamin apa? Lagi ngalamin kesulitan apa? Lagi ngalamin pergumulan apa? Tantangan apa? Bisa jadi itulah raksasamu. Ya. Gitu. Menarik. Wow. Iya sih, terkadang raksasa itu bisa berupa apapun ya, guys. Bener tadi Betul. kepahitan tuh, guys. Itu yang biasanya Sering sering terjadi juga ya kan. dialami. Anak-anak muda tuh kan biasanya ya nggak tahu ya, apakah hanya Gen Z gitu kan atau generasi yang di atas-atas ini juga merasakan hal yang sama. Kalau menurutku ya, Gen Z ini sangat pandai menutupi sesuatu, memendam sesuatu sampai akhirnya jadi sebuah rasa pahit yang bertumbuh gitu loh. Itu sih yang harus diperhatikan sama Ya, tuh. teman-teman Gen Z terutama ya. Itu karena aku Gen Z ya dan aku melihat beberapa temanku tuh kayak pintar banget menutupi sesuatu padahal mereka lagi ada masalah gitu kan. Betul. Menyembunyikan giants-nya, Pak, malahan. Betul. Nah, makanya kalau kita punya giants itu bukan untuk kita lari. Nah, Seringkali itu. kalau ada giants di depan kita, kitanya lari. Betul. Tapi kalau kita lihat konteksnya bagaimana Daud mengalahkan Goliat, mengalahkan giant-nya, dia lakukan tidak dengan kekuatannya sendiri, tapi dia mengandalkan Tuhan dan juga yang paling penting itu apa sih? Dihadapi. Ya, Bukan betul. lari. Lari pagi boleh, lari dari masalah jangan. Nah, itu loh, guys. Itu. Betul. Nah, tadi ngomongin soal Daud kan. Ya kita tahu lah semuanya tentang kisah Daud dan Goliat Ya, ini kan. betul. Nah, waktu Daud berhadapan dengan Goliat, benar-benar dia bawa nama Tuhan. Tapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa dia tuh memang sekecil itu dan orang-orang tuh juga meremehkan Daud gitu kan. Nah, di zaman sekarang ini banyak yang ngerasa kecil kayak Daud, Pastor gitu loh. Jadi ada yang mungkin nggak pede, nggak mampu gitu kan, ngerasa kayak aku nggak capable akan sesuatu gitu. Tapi gimana sih caranya kita bisa punya mental seperti Daud, mental pahlawan yang berani melangkah gitu dengan kekuatan Tuhan gitu. Ya, ini sebetulnya sebelum kita mundur, kalau kita jauh kembali ya, waktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir dan mau masuk tanah Kanaan, Tuhan kan memberikan tahu ya bahwa apa yang mereka hadapi, ada banyak raksasa yang mereka akan hadapi. Dan pemikiran bangsa Israel tuh begini, loh kita kan ini kan kayak belalang, bayangin. Jelas-jelas mereka itu kan manusia ya, mereka orang semua loh itu, bukan semut, tapi mereka melihat dirinya itu sebagai belalang. Kadang kita melihat diri kita itu kecil, kayak tadi Farel bilang. Ya. Sekarang bagaimana memulihkannya? Ya kita harus kembali ingat
tentang identitas kita itu apa. Identitas kita tuh siapa sih? Kita anak Tuhan, ya Iya. toh. Kita ini anak Tuhan yang punya kuasa, punya otoritas. Ada Tuhan tinggal dalam hidup kita. Kita berharga, kita penting, kita dikasihi, kita cintai. Nah, kalau kita dasarnya itu adalah sudah benar, identitasnya itu benar, aku percaya cara kita bertindak juga pasti benar. Yes, benar banget. Tapi kalau kita lupa dengan identitas kita, cara respon kita pasti salah. Iya kan? Iya. Contoh nih, aku anak Tuhan. Kalau ngerti anak Tuhan, harusnya responnya juga benar kan? Maksudnya sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ya, ya. Firman Tuhan ngomong apa sih untuk menghadapi masalah ini? Masa pergumulanku, bagaimana menghadapi traumaku, bagaimana menghadapi kecewaanku, dan lain sebagainya ya, masalah yang dihadapi. Responnya harusnya benar. Tapi begitu kita lupa dengan identitas kita, efeknya adalah keputusan kita keliru. Perilaku kita keliru. Perkataan kita pasti keliru juga. Semua keliru semua pokoknya. Begitu identitas salah, semua tiba-tiba jadi salah semuanya. Itu kalau aku. Wow. Itu berarti secara otomatis ya, kalau misalnya Ya, kita ya. udah salah arti identitas kita tuh udah pasti apa yang kita lakukan tuh otomatis jadi ya salah gitu. Ya, mempengaruhi ke semuanya ya. Betul. Betul. Betul, betul, betul. Luar Betul. biasa. Sebenarnya identitas ini memang apa ya, yang harus benar-benar kita pegang. Kita harus benar-benar kenal siapa diri kita gitu kan. Yes. Itu Itu. kenapa seringkali yang perlu dipulihkan kalau kita ikut Tuhan, setelah ikut Tuhan kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nextnya apa yang perlu dipulihkan? Ya gambar diri kita yang perlu Iya, dipulihkan. iya, iya, setuju banget. Yaitu gambar diri itu apa sih? Gambar diri kita tuh berbicara soal identitas. Bicara soal identity. Nah, identity kita perlu dipulihkan di sana. Karena kalau itu pulih, maka bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita melihat, dan bagaimana cara kita mendengar akan berbeda. Ya, Gitu. setuju banget, setuju banget. Bener sih. Jadi Banyak. penting untuk kita ini dipulihkan terlebih dahulu. Ya. Nah, itu sih. Wow. Menurut gitu, Farah. Kenapa, Pastor? Ya, menurutku gitu. Oke, oh Ya, ya, harus. oke. Nah, Gitu. Oke, iya benar, benar. Menurutku tuh apa ya, gambar diri emang yang paling jadi sasarannya Giants kita mungkin ya. Bisa dibilang seperti itu gitu Ya. kan. Karena saat gambar diri kita rusak gitu, kita bagaimana cara kita memandang sebuah masalah yang seharusnya kita identitasnya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, kita malah ngerasa kayak, aduh aku nggak bisa. Ya, Ya betul. udah, Masa nggak layak. udah betul. putus asa gitu kan. Betul. Itu guys. Betul, betul. Caranya kita ngerespon tuh jadi orang-orang yang ya kalah gitu, Iya, orang betul. kalah. Betul. Gitu. Ya kembali tadi, karena cara memandang dirinya sendiri aja udah salah. Iya, benar, benar. Cara menilai dirinya sendiri ya juga salah. Betul. Makanya Amsal ngomong kan, demikianlah orang. Jadi bagaimana dia menilai dirinya, ya begitulah ia. Iya, iya. Jadi kalau orang itu salah menilai dirinya, ya udah, jadilah demikian. Iya, Makanya hati-hati kalau kamu tuh menilai dirimu. Gitu sih. Iya. Satu hal, kamu harus pulih dengan identitas yang Yesus sudah berikan buat kamu. Yes. Dan hiduplah dengan identitas itu. Gitu. Tuh. Wow, luar biasa. Guys ya, kalau ada kepahitan-kepahitan harus dibicarakan, diobati. Ya diobati juga. Mungkin gambar diri yang rusak itu pun juga harus pelan-pelan untuk kita mau open sama orang buat bahwa aku tuh masih berpikirnya seperti ini loh, gitu loh. Nah itu menurutku salah satu cara melucuti raksasanya kita tuh kayak gitu. Biasanya waktu kita ya ini yang kayaknya kapan ya aku dapat ini tuh. Jadi waktu kita ngomong atau ngaku sama orang bahwa kita lagi jatuh dalam dosa lah, atau kita lagi ada sesuatu, ada masalah gitu, iblis tuh lagi ketar-ketir guys. Raksasanya kita tuh lagi ketar-ketir gitu. Gak pernah denger itu. Iya kan? Kapan ya? Kayaknya minggu lalu kah? Kayaknya Kayaknya minggu lalu deh gitu kan. juga tidak asing. Gitu, jadi raksasanya kita tuh lagi dilucuti waktu kita tuh ngaku, waktu kita tuh bener-bener mau open sama orang, cerita gitu kan. Betul. Nah itulah di saat kita semua harusnya punya identitas pemenang, ya bersikaplah seperti pemenang gitu. Betul. Aku pun dari aku pribadi
aku juga pernah ada di titik itu di mana saat aku kepahitan tuh aku nggak cerita ke siapa-siapa. Jadi Hmm. jadi tak pendem ngeliat orangnya itu udah kayak kayak gitu loh, maaf. Ya, 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 ya. Padahal satu pelayanan apa-apa bareng kayak Ya, ya, gitu. ya, ya. Jadi dan itu malah apa ya? Jadi membuat membuat pandangannya, membuat sikapku tuh jadi emang nggak baik gitu loh Betul, ke betul, orang betul. ini. Ya akhirnya memang benar kayak kita harus apa ya? Terbuka ya, Ya, berani untuk cerita juga untuk mengobati kepahitan itu sendiri sih. betul, betul. Dan jangan salah loh teman-teman, terkadang tuh kita tuh malah pakai topeng bukan malah menyelesaikan gitu loh, tapi Hmm. kita malah menghindari kayak tadi misal Hastin gitu kan. Ada Hmm. ada yang malah kayak mau lihat mukanya aja tuh udah malas jadi dia menghindar Iya gitu kan. betul. Tapi ada yang malah pasang topeng guyang-guyu gitu kan, ketawa ketiwi gitu. Tapi dalam hatinya tuh belum pulih gitu. Nah, itu Hmm. yang harus diberesin sih. Iya, 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 betul. Gitu. Cukup bahaya ya untuk Coba ya. itu. Betul. Next question. Next question nih, Pastor. Kadang kita udah doa, tapi tantangannya nggak hilang-hilang. Itu kenapa ya, Pastor? Wah, Wah, ini nih. Seringkali cara Tuhan menolong kita bukan dengan mengangkat tantangan itu atau menghilangkan tantangan. Cara Tuhan menjawab dengan memberikan kekuatan sama kamu untuk menghadapi tantangan itu, untuk melawan raksasa itu. Hmm. Contoh Daud wow. sama Goliat. Memang Daud kabur, terus tiba-tiba Goliat disentil Tuhan dari langit, Enggak. Enggak begitu disentil ceritanya. malaikat, terus dia mencelat gitu. Iya, Kan iya. enggak, ya Enggak. kan? Ya Daudnya di situ. Wow. Daudnya menghadapi. Tetapi senjata yang digunakan Daud, percayalah itu sudah diurapi Tuhan. Iya, iya, iya. Jadi ketika Daud melakukan bagiannya, Tuhan juga melakukan bagiannya. Hmm. Wow. Daud cuma melakukan mungkin 0,1%. Sisanya Tuhan 99,999% dan itu pun langsung nancep ke dahi Goliat Iya, Iya, iya. iya, iya, iya. dan Goliat mati. Iya. Demikian juga dengan doa kita yang mungkin minta tantangan kita tuh giant kita menyingkir dan belum dijawab. Karena seringkali doa itu mengubah hati, tidak mengubah raksasanya, tidak mengubah rasanya jadi size-nya lebih kecil, lebih besar atau menciut. Enggak, Hmm. doa enggak seringkali membuat size masalahmu jadi kecil. Doa itu mengubah hatimu. Iya. Doa itu mengubah cara pandangmu. Doa itu mengubah caramu mendengar, ya kan? Wow. Doamu akan mengubah yang di dalammu. Hmm. Karena Tuhan itu fokusnya di dalam. Dia Wow. nggak fokus dengan yang di luar, Duh. gitu loh. Dia nggak fokus dengan apa yang di luar. Dia nggak fokus. Bagi dia itu kecil. Itu masalah kecil, itu masalah sepele. Kayak contoh, bangsa Israel itu yang mau masuk tanah Kanan itu, ya mudah bagi Tuhan membawa mereka tuh keluar dari Mesir gampang. Mm-mm. Dengan 10 tulah selesai. Ya. Itu cepat itu, gampang. Tapi lihat ketika mereka masuk padang gurun, mereka masuk tanah Kanaan, perlu 40 tahun putar-putar di padang gurun, ya kan? Iya, iya, iya. Sebegitunya untuk membuang Mesir dari dalam Israel itu butuh 40 tahun. Coba dicek nanti coba di ChatGPT ya, berapa tahun lamanya Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, gitu kan? Iya. Coba nanti bandingkan dengan bagaimana Mesirnya dikeluarin dari Israel. Di tengah perjalanan dia masih ingat, aduh enaknya Mesir ya, Iya, ada iya. bawang bombay, ada bawang prei dan lain sebagainya. Mereka ingat, gitu loh. Enak ya dulu ya, aduh makannya waktu di Mesir walaupun gue jadi budak, aduh kayaknya enak banget sih. Bayangin tuh, udah ditolong Tuhan loh, dilepas dari jerat perbudakan loh. Bisa-bisanya mikir kayak gitu. Iya, 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 iya. Padahal sudah nggak tinggal di Mesir, tapi Mesirnya masih nyantol di dalam. Demikian juga Iya. kehidupan kita. Hmm. Kita ini sudah ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, kita menerima roh yang baru, new Hmm. spirit, ya kan? Tetapi jangan lupa, pikiran kita masih pakai pikiran yang lama. Iya. Ini kan nggak, kita kan ikut Tuhan kan nggak jadi amnesia semua kan? Iya, Ya. iya, iya. Oh tiba-tiba, aduh aku lupa ya masa kecilku gimana ya, kan nggak ada kan? Yang begitu pasti nggak ada. Aku nggak percaya. Tapi ini maka dari itu firman Tuhan berkata, ininya harus pikiran kita tuh harus diperbaharui hari demi hari terus menerus.
Nah, itu kenapa doa itu tidak langsung mengubah keadaanmu. Hmm. Karena doa itu akan mengubah yang di dalammu dulu, baru kalau dalammu berubah, maka yang di luar juga ikut berubah. Wow. Gitu. Wah. Wah, Luar Pasti biasa. kayaknya speechless itu. iya keren keren. Karena kadang apa ya, eh, Gen Z mahasiswa, Masih apa, anak-anak muda ya anak sekarang. gimana sih ngomongnya? Anak-anak udah zaman sekarang itu kayak pengen cepet-cepet instan untuk menyelesaikan masalahnya. Itu tuh paling Iya, paling cepet banget gitu. Dan aku pun juga mengalami kayak aduh ini kapan dia selesainya, ayo berdoa kayak Tuhan please please banget aku pengen pingin cepet selesai permasalahan ini pingin itu pinginnya tuh instan gitu padahal kan kayak nggak bisa selalu cepet langsung selesai masalahnya kayak gitu iya. tapi setelah Profesor Albert ini bilang gitu langsung kayak nyes gitu loh langsung bilang kalau Ternyata misalnya salah ya iya cara instan pikirnya kayak ya. gitu. Ternyata memang Tuhan bukan kadang kan kalau misalnya kita udah doa terus pengen cepat selesai pengen instan Ya pikirannya masalahnya diangkat. kayak gitu Gitu dan kan. ternyata nggak Hmm. diangkat-angkat itu malah membuat kita nggak diangkat-angkat maksudnya kayak nggak selesai masalahnya Ya. terus jadi kita salah lagi mikirnya kayak aduh Ya. Tuhan nggak denger nih kita Kenapa ngomong ya kok apa. nggak dikabulin ya doaku ya Tuhan gitu. nggak menjawab karena aku ingat Hmm. kalau misalnya Tuhan tuh tidak pernah apa ya terlambat untuk membantu kita. Iya, Walaupun itu iya, tidak sesuai dengan apa yang kita minta, ternyata Ya, memang ya. dia iya. yang lain seperti oh Tuhan kasih kekuatan kita untuk ngadepin, oh Tuhan kasih Hmm. teman-teman kita yang membantu dengerin, Hmm. Kan. mendengarkan gitu. Nah, itu kita sampaikan juga di Sunday Service beberapa berarti 2 minggu lalu ya aku sampaikan di Hmm. gereja di Sunday Service. Ya, Seringkali orang itu minta mujizat sama Tuhan tuh gini, mintanya cespleng gitu ya, langsung dijawab, langsung wah dijawab Tuhan. Tapi berapa banyak kita sadar bahwa mujizat terbesar adalah ketika hati kita itu tetap kuat di saat kita menerima yang namanya menghadapi penderitaan, Hmm. masalah yang berat, ya sakit, dan hati kita tetap kuat dan percaya itu juga mujizat loh. Ya, ya, betul betul setuju. Jadi apa ya? Paradigma berpikir kita jangan berpikirnya adalah oh terima mujizat itu artinya semua beres. Ya, Enggak. ya. Kalau hatimu hari ini tetap kuat, tetap percaya, tetap bisa bersyukur, tetap bisa berdoa, tetap baca firman, tetap bisa menyembah Tuhan. Hei, itu mujizat. ya, Iya, 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 iya. Sadar nggak coba? Berapa banyak sih yang sadar bahwa itu Iya, mujizat? benar benar Ayo. benar. Itu mujizat loh itu, ya, Betul betul ya betul. kan? Jadi jangan melihatnya harus cespleng hilang, enggak. Lihat dari sisi yang lain, gitu loh. Sama Hmm. kayak kayak kita tuh kayak ini loh, bangun pondasi rumah atau pondasi gedung lah. Tentunya kan biasanya supaya cepat kering dikasih obatnya. hmm, Hmm. Loh, dikasih obat pun kira-kira apakah langsung kering atau enggak? enggak lah. Enggak kan? Enggak, Hmm. enggak. Butuh waktu kan? Ya, Padahal Ya, sudah ya. dikasih obat. Padahal sudah dikasih obat buat kering. Mungkin kita berkata begini, wah supaya cepat kering ya, dikasih obat lebih banyak. Pertanyaanku berikutnya, kira-kira pondasimu itu, cor-coranmu itu, kalau besok ada gempa, kuat nggak? hmm, Kalau tanahnya gerak, kuat nggak? Tidak, Nggak kan? iya, tidak. Itu, tidak. itu kenapa? Itu kenapa ada hal-hal yang kita tidak bisa minta diskon. Ada hal-hal yang tidak kita nggak bisa ngomong bahwa Tuhan instan dong, Tuhan percepat dong. Ada hal-hal yang tidak bisa dipercepat. Wow. Ada hal-hal yang butuh proses dan waktu. Hmm, Wow. Kenapa? Karena itu akan membentukmu jadi pribadi yang lebih kuat. Yes, benar banget. Imanmu menjadi lebih matang dan dewasa. ya, Karena hari ini banyak orang Kristen itu isinya bayi rohani semua, bukan orang yang bertumbuh. Sedangkan kerajaan surga membutuhkan orang-orang yang bertumbuh imannya, bukan Wow. sekedar bayi-bayi rohani. hmm, Ya. Bayi-bayi rohani itu ciri khasnya apa? Paling gampang ya. Ya pengen dengar firman yang misalnya kamu disertai Tuhan, Tuhan Iya, iya. menghibur, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Nah itu gampang. Hmm. Tapi kalau kamu bertumbuh dalam iman, kamu akan diajar Tuhan.
tentang yang namanya ketaatan. Iya. Kamu akan diajar Tuhan membangun hubungan dalam kedalaman. Kamu akan diajar Tuhan tentang pengorbanan, tentang sacrifice. Itu sifatnya lebih dalam, lebih deep Iya. daripada yang ini yang empuk sekali, Iya, yang setuju. enak sekali. Kalau dengerin itu kan enak ya, berkat, 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 seneng, Iya, setuju banget. seneng pasti seneng. Kita perlu bertumbuh di sebelah area yang sebelah sananya. Iya, iya, iya. Bangun hubungan dalam Wow. dalam kedalaman dengan Tuhan, kenal pribadi Tuhan, deep intimacy. Iya, Itu sih yang kurasa Tuhan lebih concern ke situ sih. iya, iya, Ya, daripada kita tuh pengennya cepet, 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 cepet. Ya cepet, cepet nggak jadi apa-apa buat apa. iya, 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 iya. Oh, dalam Karena yang banget. long last biasanya yang prosesnya lama. Yes, betul. Dalam banget ini Oke. guys. Ini sih Jadi dalam harus banget. ngapain? Sabar. Sabar, iya Sabar. bener. Nah, Aku jadi keinget kan waktu sebenarnya Atin jangan eh, nangis, Atin. Atin mau nangis tuh kayaknya. sabar tapi sambil nangis dikit. jadi keinget si Daud gitu kan. Maksudnya dia Ya, pun kan juga mengalami proses bahwa waktu dia jaga kambing domba ya kan. Itu kan apalagi cuma 2 sampai 3 ekor ya. Ya. Nah, itu pun kan juga menguji kesetiaannya dia gitu kan. Dan itu takes time loh. Hmm. Nggak yang instan juga kan. Ya Ya. kan kayak ya, gitu juga nggak instan gitu kan. Dan menjaganya waktu ada beruang-beruang atau ada singa ya. gitu kan. Lawan singa, lawan Nah, beruang. gitu. Dan menariknya adalah waktu dia ketemu Goliat, dia itu nggak mengandalkan pengalamannya. Ya, Bener-bener yang dibawa ya nama Tuhan gitu Ya, loh. betul, 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 ya, betul, iya, betul, betul. Itu loh. Jadi apa ya menurutku satu hal yang menarik bahwa ya mungkin memang Tuhan tuh harus membuat kita di posisi tersebut untuk membuat apa ya mengajari kita gitu loh. Harus melewati hmm, proses tersebut untuk mengajarin kita gitu loh. Ya apapun hmm, prosesnya, apapun Ya. yang terjadi hmm, gitu kan. Gitu hmm, guys. Nah, eh, hmm. ini pengalamanku real banget adalah apa ya? Aku tuh kan anak muda yang nggak setiti itu apa ya ini ya? Itu gimana? Setiti itu apa ya? Kayak nggak teliti, nggak apa ya? Ya gitulah pokoknya nggak teliti mungkin ya. Dibilangnya mungkin Oke. nggak teliti. Nanti kalau aku sambil cerita mungkin jadi tahu apa Oh, makna awas yang benar. Iya, seperti ini. gitu. Jadi aku tuh kan punya mobil dan eh beberapa Sabtu yang lalu tuh mengalami sebuah insiden di mana mobilku tuh meledak. Meledaknya tapi untungnya nggak yang parah banget Oke. gitu kan. Nah, ini aku ceritain ke sekolah minggu sih. Kemarin waktu aku firman di sekolah minggu aku juga ceritain di sekolah minggu. Jadi aku tuh habis pergi ya kan mau nganterin Valen pulang, mau nganterin pacarku pulang ke kos. Nah, sampai di depan kos Hmm. itu tuh mobilnya tuh tiba-tiba meledak gitu. Gitu kan. Biasanya meledak mesinnya, bannya apa? Enggak mesin ya mungkin ya nggak mesin sih. Mungkin air radiatornya tuh ya pokoknya bagian radiatornya situlah gitu loh. Aku juga nggak begitu ngerti ya, Iya, nggak iya. begitu paham kan. Nah, sebelum aku pergi itu ya kan, itu tuh kan mobil udah nongkrong di rumah berhari-hari. Oke. Nah, udah nongkrong di rumah berhari-hari dan akhirnya tak buat pergi karena di rumah berhari-hari itu nggak Iya, dipanasin. iya, iya, iya. Aku tuh mikirnya, oh ini akinya tuh konslet gitu loh. Hmm. Jadi bikin indikator radiatornya tuh jadi konslet juga gitu kan. Tapi usut punya usut ternyata air akinya aman, radiatornya memang habis gitu kan. Oke. Air radiatornya memang habis dan aku nggak ngecek nggak ya itu tadi nggak setiti buat ngecek gitu loh. Nah, akhirnya meledak lah di situ. Kok aku tuh jadi mikir dan sebenarnya waktu kejadian itu ya, kata pertama tuh aku tuh mengeluh sama Tuhan. Aduh Tuhan, udah langsung kayak gitu gitu. Tapi tahu nggak waktu aku pulang, aku kan pinjam motornya Valen kan, pinjam motornya pacarku. Terus pas pulang tuh aku jadi kayak mikir, kok bisa ya? Tadinya tuh aku mau nganterin dia pulang ke rumah, Heeh. yang dimana bukan ke kosnya, Iya. ya kan? Yang kosnya di barat, pulangnya di timur gitu kan. Karena dia kerjanya di barat gitu kan. Terus kok nggak jadi nih? Karena hujan gitu kan. Udah daripada nanti mobilnya kebanjiran bla bla bla. Emang timur kan Iya, iya, banjir iya. ya. Udah nih, ya wes berangkatlah kita pulang ke kos gitu kan. Pulang kos. Akhirnya kok kejadiannya tuh pas sampai depan kos persis. Iya, 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 betul. Itu.
aku pas pulang tuh lagi sadar gitu. Wah, kalau aku pulang tadi ke timur, aku udah bingung nih, pasti Iya udah betul, karena nggak mungkin ada di orang yang bisa betul, bantuin aku karena mungkin di tengah, maksudnya di jalan pinggir raya, jalan, iya betul, di gitu jalan kan. raya. Nah ini loh yang menurutku kayak apa ya? Terkadang memang Tuhan tuh menempatkan kita di situasi-situasi seperti itu Hmm, buat ngajarin kita gitu loh. iya, Bahwa ini loh kamu, ini menurutku hal simpel ya. Mungkin Tuhan juga mengingatkan bahwa ini loh kamu tuh harus setiti sama, kamu harus bisa ngerawat mobilmu gitu loh. betul betul betul. Harus apa ya, benar-benar pay attention buat Mm-mm. mobilmu gitu loh, nggak cuman make-make doang gitu. Itu sih yang menurutku jadi mujizat Tuhan, dan akhirnya aku bersyukur banget cerita itu tuh malah jadi kayak memberkati banyak orang, dan Hmm, apa ya, bisa bisa tak saksikan ke banyak orang gitu loh ya, ke sekolah minggu, ke orang-orang yang aku iya kenal iya, gitu. betul betul Gitu sih. betul. Kalau hal kayak gitu mungkin aku juga pernah ya. Apa kayak pernah aku ceritain juga sih di sini, dimana aku istilahnya kayak pekerjaanku diganti sama Ah sebelumnya ya ya juga. ya. Itu juga kayak sedih banget karena aduh temennya udah enak banget dan segala macemnya. Tapi setelah seberjalannya ini udah 1, 2, 3 gak kasih tiba-tiba aku sudah 6 bulan di sini Ya, tempat yang baru tuh, jadi kayak ini loh Tuhan tuh ngambil kamu dari tempat ini tuh karena kamu mau dikasih kerjaan yang seperti ini yang sesuai dengan apa yang kamu mau. Terus kayak apa mungkin penghasilannya lebih dari apa yang kamu dapat di sana. Jadi tuh kayak ternyata ya mungkin ya betul ya, kayak apa yang caranya Tuhan tuh nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. tapi Tuhan kayak ada di endingnya tuh ternyata tuh Tuhan kasih tuh sesuai atau lebih dari apa yang Iya, kita minta gitu loh. benar, benar, benar banget. Itu ya kan, kayak tadi ceritaku, mobilku tuh nggak langsung bener loh. Iya, Ya kan, harus nunggu besoknya lagi baru bisa iya, iya betul. dibenerin, bawa pulang gitu kan. Hmm, Dan yang menurutku jadi lebih mahal, kayak value-nya adalah gimana aku jadi merawat mobilku gitu iya loh. Gitu loh. betul. Jadi kayak harus ingat bahwa oh ini radiatornya harus diisi gitu, harus ngecek-ngecek mobil gitu-gitu. Itu sih yang mahal sih. Gitu. Langsung diingatkan ya. Iya benar itu. Nah, next question kali ya. Nah, pertanyaan berikutnya ini menarik nih. Pastor, gimana sih bedain antara tantangan? Tadi kan kita lagi ngomongin tantangan ya. Tantangannya nggak hilang-hilang gitu kan. Hmm, Itu kenapa sih gitu kan? Padahal kita udah doa terus gitu kan. hmm. Nah, tapi ini ada pertanyaan lanjutan, follow up question ya kan. Pastor, gimana sih bedain antara tantangan yang harus dihadapi sama yang sebenarnya Tuhan suruh kita tinggalin? Wah, ini menarik banget nih pertanyaannya. Nah, ini bagus banget ya. Mana yang harus dihadapi dan mana yang harus ditinggalkan. Mm-mm, mm-mm. Nah, sebenarnya kita bisa melihat gini, contohnya ya. eh Paling mudah misalnya apa ya? Kayak mas trauma masa lalu. Itu kan Hmm, beban sebetulnya. ya ya. Kepahitan. Kepahitan beban nggak? Ban. Beban loh. Tidak mau mengampuni itu beban loh. Iya, Serius. iya, betul. Coba deh kamu hidup dengan tidak apa ya? Hatimu pahit tidak mau mengampuni. Kira-kira hidupmu akan lebih ringan nggak jalannya? Enggak sih. Enggak. Gitu loh. Iya. Jengkel yang bertumpuk-tumpuk itu seperti batu kecil yang kamu taruh jadi di belakangmu itu kayak ada keranjang. Tiap Hmm. kamu berjalan tuh kamu mengutin batu kecil. Hmm. Satu, Iya. dua, tiga, empat. Tapi terus namanya kayak gitu. Ketika terus-menerus begitu, lama-lama berat apa enteng? Berat. 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 Itulah beban-beban yang seharusnya kita tidak harus tanggung. Hmm. Yang harus kita tanggung apa? Contohnya, hal-hal yang membuat kita next level berikutnya. Contoh, Hmm. ada challenging di pekerjaan, ada Hmm. challenging di pelayanan. Tantangan di pelayanan kan ada kan? Ya. Ya. Nah, ada tantangan di pelayanan, ada tantangan di pekerjaan. Ya jangan kabur, kan gitu. Ya, 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 ya. Tapi itu challenging, itu tidak akan buatmu jatuh atau turun, tapi justru akan buatmu naik hidupmu. Akan buatmu pekerjaanmu jadi lebih naik, level up, akan membuat apa pelayanan pekerjaan nanti level up sih bakalannya. Ya. Tapi Ya. responnya harus benar gitu. Wow. Hatinya harus benar dulu. Nah, tapi ada yang ada yang ditinggalkan, oh ya pasti ada. Yang kayak tadi itu loh beban-beban yang tidak harus ditanggung. Ya, Ya. ya, ya. Marahnya bertahun-tahun, marah kok bertahun-tahun. Marah tuh ya jangan bertahun-tahun lah. Kalau Bible bilang kan
itu loh, ini kan matahari sudah terbenam. Ya. Seharusnya marahmu juga sudah selesai, Iya, kan gitu betul. ya. Nah, jadi jangan sampai yang besoknya masih marah, terus nggak gitu. Hidup begitu mana enak sih? Iya, benar, benar. Hidup dengan kemarahan, hidup dengan kepahitan, ya toh. Hmm. Jadi kayak gini-gini harus ditinggal. Ini Iya, beban, ya. Terus yes, punya hubungan di masa lalu belum move on, masih kebawa terus, ingat-ingat terus. Ngapain? Itu wasting time banget tuh, kayak nggak ada kerjaan, nggak ada ya. kerjaan. Coba deh cari 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 apa ya? Kegiatan yang positif, yang buat Mm-mm. apa imanmu bertumbuh Ya. atau mungkin olahraga Hmm. daripada cuman ngurusin atau mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak bermanfaat Mm-mm. dan menghabiskan energi gitu loh. Lebih baik mikir ke depan daripada mikirin hal-hal yang di belakang. Iya, benar. Karena di belakang itu sudah selesai. Ya. Yes. Yang di depan ini masih banyak ada hal banyak yang harus kita pikirkan kan Mm. gitu. Ya, setuju banget. Seperti itu. Yes, benar, benar, benar. Iya sih, trauma masa lalu tuh menurutku suatu hal yang harus kita apa ya terima sih, gitu guys. Jadi nggak benar-benar bisa dipegang terus kita kayak nyeret, ya itu tadi nyeret batu yang ada di belakang gitu kan. Yang menurutku apa ya, kalau kepahitan sama orang mungkin kamu masih bisa menyelesaikan itu ya, Ya. gitu kan, kamu ketemu sama orang ya kamu rekonsiliasi gitu kan. Tapi kalau trauma masa lalu nih udah menurutku harus harus ditinggalin gitu daripada Ya. jadi beban terus gitu kan, Betul. gitu. Betul, Itu sih betul. menarik, 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 bener ya. Jadi ada beberapa giants yang memang harus kita hadapi, Hadapi. masalah yang harus kita hadapi, tapi ada juga masalah yang harus kita tinggalkan ya guys. Bukan lari, bukan sembunyi, tapi ya emang kita harus tinggalin gitu. Betul. Menerima dan meninggalkan. Betul. Betul. Termasuk juga kegagalan. Nah, itu Kalau dia. dulu pernah gagal bukan berarti besok kamu gagal. Iya, Betul. betul. Nah, jadi Ya, ya, ya. Cak, gini lah. Coba perhatikan orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang berhasil sukses hidupnya. Coba tanya mereka, pernah gagal nggak? Nggak percaya aku. Orang-orang yang yang berhasil, yang sudah sukses saat ini, pasti mereka pernah bangkrut minimal sekali, Iya, eh, benar. minimal pernah gagal sekali. Iya, iya. Dan satu lagi, pasti pernah ditipu. Loh, iya. Kalau Iya, benar, belum benar. pernah ditipu, berarti belum pengusaha gede. Uh. Semua pengusaha besar pernah ditipu. Dan ditipunya nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali. Hmm. Iya, 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 iya. Jadi kita harus punya pemikiran baru gitu. Hmm. Berarti jangan sampai hal-hal yang sudah lampau jadi beban dibawa sampai sekarang. Nah, itulah beban yang harus tinggalkan. Ya, betul, 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 betul. Contoh lagi, Apa tuh? misalnya nih, orang tuamu, misalnya mohon maaf nih, bercerai gitu ya dalam pernikahan. Hmm, hmm. Bukan berarti kalau kamu besok menikah, kamu juga gagal kayak mereka, kayak orang tuamu. Iya, ya, Tidak, betul, betul, tidak betul. seperti itu. Yang gagal itu adalah pernikahan orang tuamu. Tetapi kamu tidak pernah gagal jadi anak. Yes. Nah, Wow. kamu punya banyak pilihan dan keputusan mau bangun keluarga seperti apa besok, kan gitu. Wow. Dalam sekali, luar biasa. Wah, luar biasa. Memang sih, apa ya, terkadang trauma masa lalu atau kegagalan tuh memang menghantui ya guys. Ya, betul. Tapi jangan menjadikan, ya itu tadi yang aku bilang, yang Pastor Albert juga bilang kan. Kita tuh ingat lagi sama identitasnya kita guys. Siapakah kita? Kita tuh anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan gitu Hmm. kan. Orang-orang yang lebih dari pemenang gitu. Jadi kalau memang kita orang-orang yang lebih dari pemenang, ya harusnya kita punya pola pikir yang seperti pemenang gitu, bahkan lebih dari pemenang gitu loh. Betul, betul. Bukan, aku percaya sih kayak kayak yang mungkin kita kenal ya, Thomas Alva Edison yang bikin lampu gitu kan. Dia pasti juga pernah di apa ya, di pernah gagal gitu, Betul. ya kan? Kalau mungkin pernah disepelekan juga kan Betul. Lah, mungkin. apa sih ini orang Oh. aneh? Oh. Orang pada pakai obor bikin lampu. Mm-mm. Nah, gitu kan. Terus eh ini aku jadi inget Kolonel Sanders juga, ya kan?
yang punya K. Itulah pokoknya ayam goreng K. Itu. Ayam goreng K. Heeh. Ya itulah. Oh, ya, ya. Yang Oke. di itu juga ada kok di mana di MT Haryono itu. Ah, Oh, itu. ya. Itu Pikir. Kolonel Iya, 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 Sanders. iya, Dia itu iya. bahkan bahkan ditolak Seribu. yang seingat aku ya ribuan sih. Seribu ya, kayak Ribuan, seribu. iya, yang seingatku tuh ribuan. Dia ditolak loh, guys, bahkan guys. Itu rasanya dapat penolakan tuh apa ya bukan apa ya maksudnya kayak rasanya ditolak sampai beribu-ribu kali itu kayak apa gitu loh Betul, guys. betul, betul, betul. Menurutku yang mungkin ditolak sekali dua kali aja tuh udah kayak aduh Terus udahlah nggak usah lah akhirnya, ya oh, gitu iya, kan tapi dia benar-benar kayak beribu-ribu kali dan akhirnya tetap, heeh, benar-benar tetap tetap tough. iya tough banget gitu kan Sampai akhirnya mendunia. mendunia orang-orang jadi tahu gitu Gitu. kan itulah buah Ayam dari K. buah dari apa ya? Kamu benar-benar gigih dan konsisten gitu, Hmm. guys. Wah, Itu. itu sih yang agak berat. Tapi kalau kamu mau ya, Oh, jadi oh ya, pasti betul. jadi Fix. Betul, betul, betul. konsisten itu, guys. Itu Oke. dia. Nah, lanjut nih ya, Pester. Ada nih, aku nih sering takut gagal. Waduh, semua orang kayak takut gagal ya. Gimana caranya lawan rasa takut itu biar nggak stuck di situ terus, biar nggak kayak takut, 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 takut kayak gitu. Ya, ya cuma satu caranya. Kamu takut untuk mendapatkan pekerjaan, Hmm. ya kan? Nanti kalau nggak ada pekerjaan gimana? Ya pasti, tapi kan pastinya kan kamu juga pasti bekerja kan? Kamu Hmm. takut, tapi one day pasti kamu tetap kamu lakuin apa yang kamu takutkan, tetap kamu akan lakukan. Hmm. Hmm. Ya, Ya nggak sih? ya. Betul. Kamu takut apa sekarang? Justru yang kamu takutkan, one day pasti kamu akan hadapi kok. Suka nggak suka. Udah nggak ada choice. Kayak nggak ada lampu belakang, nggak ada pintu belakang lagi, no back door. Jadi kayak ya udah kamu nggak ada pilihan, kamu harus maju. Kayak kamu tuh gitu loh. Kayak kamu, aku takut naik roller coaster. Tapi kalau kamu sudah duduk di situ, kamu bisa apa? Ya kan? Oh, Begitu dipasang apa? Pengaman, Ya, terus kursi. jalan. Lah kamu bisa apa? Aku mau tanya. Memang kamu minta saya berhenti di mana? Mas, udah. Nggak Nanti bisa. kalau dia 36 apa? Lagi posisi 180 derajat gimana? Iya, iya, Ya iya. kan? Kepalamu di bawah, badanmu di atas. Masa berhenti? Ya nggak bisa dong. Hmm. Kan gitu kan. Kalau udah begitu kan mau nggak mau sampai akhir, Iya, iya. sampai Ya, selesai kan. Jadi sebetulnya kita akan menghadapi apa yang kita takutkan dan khawatirkan. Hmm, hmm. Jadi aku takut, ya enggak apa-apa. Tapi iman akan berkata, aku takut, tapi aku akan hadapi bersama dengan Tuhan. Iya, Aku nggak lari, yes. takut, nggak berani, tapi aku untuk memberanikan diri untuk menghadapi. hmm. Kan iman kan begitu ya. Iman tuh nggak bukan berarti nggak punya ketakutan loh. Iya, 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 betul, betul. Percaya ada rasa takutnya, ada rasa khawatirnya, tetapi tidak menguasainya, tidak menguasai dirinya. Rasa percayanya sama Tuhan lebih besar daripada rasa takut dan Yes. khawatirnya. Ya, setuju. Gitu. Karena dia tahu ini siapa yang mengendalikan ini semua siapa. Ya, Hmm, Kalau hmm, hmm, kalau kamu hmm. percaya bahwa ini semua yang kendalikan Tuhan ya sudah lah. Iya, iya. Takut tuh wajar sih menurutku guys. betul. Wajar. Takut gagal tuh menurutku hal yang wajar. Bahkan menurutku tiap orang tuh harus merasakan kegagalan sih supaya dia bisa next level gitu loh. Betul, betul, betul. Gitu. Bahkan takut ditolak, Nah, habis nembak takut ditolak. Mm-mm. guys, Ya wajar juga takut ditolak. Tapi iya. kan kita punya satu peluang lagi. Bagaimana kalau diterima? Nah, Oh, itu. Kenapa mikirnya cuma yang negatif? Iya. Kalau mm-mm. Ntar ditolak kalau gimana? ditolak gimana gitu kan. Kenapa nggak berpikir kalau diterima gimana? Loh, kita tuh terlatih tuh selalu memikirkan yang jelek sih. Hmm, 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 hmm. Coba berpikir sebaliknya. Kalau diterima gimana? Ya, ya, ya. Kan gitu. Wah, takut gagal. Ya kalau berhasil gimana? Hmm, 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 hmm. Kan gitu kan? Ya tinggal cara pandang berpikir kita aja sih. Ya, 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 benar, benar, benar. Keren. What would you do kalau kamu akhirnya bisa berhasil gitu kan Ya, akan sesuatu gitu. Iya benar juga ya.
Itu Itu guys. lagi ini sih tak alami juga sih karena Wes, oke ini kayak juga sering aku sering menceritakan hal-hal kayak apa satu momen tuh? tapi banyak banget bekal-bekalnya gitu loh. Kayak dulu aku tuh megang aku pakai istilahnya dulu nggak dikasih pilihan untuk menjadi pengurus KIS. Jadi kayak nanti kamu malah orang lain yang dikasih pilihan. Jadi aku tuh menjadi opsi terakhir kalau orang ini Nggak mau. nggak mau gitu. Nah, lah gimana ya? Aku rasanya jadi bener-bener itu bener-bener menyakitkan sih jujur sebenarnya. Tapi kayak ya udahlah Tuhan mau 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 apa nih di aku nih seperti apa? Semua ya pasti harapannya semoga aku yang ini, semoga aku yang ini, semoga yang aku yang ini. Nah, puji Tuhannya enggak yang itu. Ternyata Tuhan menaruhkan aku tidak di situ Ya, gitu. ya. Dan harus menjadi dulu tuh aku tuh apa ya? Ini termasuk giantsku juga dari dulu sih memang selalu aku tuh takut-takut kayak ya takut itu gitu. Dan salah satunya adalah aku tuh takut menjadi seorang ketua, seorang leader gitu Hmm, sebenarnya dari dulu. ya, Dan ya. ternyata Tuhan taruh aku di situ. Dan ya namanya juga orang takut ya, pasti menolak-nolak dulu, pasti kayak nggak mau, kayak nggak bisa dia atau segala macamnya kayak gitu. Dan ternyata sudah 2 tahun aku menjadi di posisi itu ternyata tidak. Dan ya memang nggak sempurna ya, namanya juga pasti tetap ada salah ini, salah itu, salah ini, salah itu. Ya, Jadi tapi ya ternyata selesai juga nih satu periode kayak ya. gitu. Dan Oke. jadi ya itu ya walaupun mungkin kita ada rasa takut tapi harus dihadapi Yes. mau nggak mau. Kalau emang Tuhan tidak pernah salah menaruh kita Menempatkan orang. menempatkan kita dimanapun itu gitu. Jadi pasti endingnya tuh ada sesuatu yang kayak oh akhirnya bisa juga loh, ternyata selesai juga loh, Yes, ternyata benar. berhasil loh gitu. Yes, bener banget. Betul 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 betul. Biasa, Sin. Dedededededededede. Enggak ya. Kita ke ini mungkin jadi last question ya, Pastor ya. Nah, cepat sekali nggak Betul terasa sekali. ya. Hmm. Nah nih, kalau lagi down banget ya kan, waktu lagi mengalami sebuah masalah, terus kita akhirnya jadi down banget, gimana sih caranya bangkit dan inget kalau Tuhan ini masih di pihak kita gitu kan. Terkadang memang masalah itu kan nggak selalu apa ya, bisa kita lewati dengan mudah gitu. Kita harus ngerasain sakit-sakit dulu, nggak enaknya dulu gitu kan. Bahkan benar-benar sampai bikin kita down ya kan. Nah ini gimana sih caranya kita buat bangkit lagi dan ingat kalau Tuhan masih di pihak kita? Ya ilustrasinya kalau kalau baterai handphone kita lowbat, apa yang kita lakukan? Dicas. Cas. Ya recharge. Wah. Bagaimana kita bisa membangkitkan kekuatan? Bible bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Berarti di saat kita recharge, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Hmm. Kenapa kita lemes ya? Karena kita lupa recharge. Hmm, ya, Kayak handphone, kalau udah lowbat, ya susah kan mau ngapa-ngapain juga susah, sangat sangat terbatas. Bahkan apa lightnya pun, terangnya pun di Ya, apa dibuka redup. sebagainya. Itu kan artinya berbicara soal daya yang sangat terbatas. Tapi begitu kamu recharge ke sumbernya, maka tiba-tiba kamu punya kekuatan lain dari yang terbatas menjadi tidak terbatas karena kita punya Tuhan yang kuasanya unlimited, Hmm. ya, ya, kuasanya tidak terbatas. Nah, jadi kalau lagi lemah, yang kita lakukan apa? Ya udah, datang ke Tuhan, sembah Tuhan. Ya walaupun pasti posisinya nggak enak banget lah, doanya nggak enak, nyembah Tuhan nggak enak, tapi justru di saat-saat itulah datang ke Tuhan. Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan pas make sure satu lagi, kamu punya teman atau komunitas yang bisa menguatkan kamu. wah, Karena percayalah kita tidak pernah didesain untuk sendiri, itu nggak pernah. Tuhan itu nggak pernah menciptakan kamu. Kristen itu independen atau sifatnya kemandirian. No, hmm, 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 hmm. kekristenan itu spiritnya itu bersama-sama. Dia tidak menciptakan kita sendiri, enggak. Itu kenapa kita butuh teman-teman yang bisa menopang kita, yang kita percaya. Untuk bisa backup kita, support kita, Hmm. mendengarkan curhat kita, pelukan dari seorang sahabat, pelukan dari seorang teman itu akan menguatkan. Karena sampai hari ini, bagaimana cara Tuhan menguatkan orang? Dia masih pakai pelukan dari tangan orang lain. Ketika ada orang lain berkata, "Hai, apa kabar?" Itu jangan-jangan Tuhan yang suruh.
Ketika tiba-tiba temanmu meluk kamu, boleh nggak aku peluk kamu sebentar? Itu bisa jadi Tuhan yang sedang meluk kamu. Jadi cara Tuhan menjawabmu, memberikanmu kekuatan, kadang seringkali masih lewat manusia. Gitu Wow. sih. Tapi yang pertama, first, kamu cari Tuhan. Yang kedua, make sure kamu punya teman untuk bercerita. Wow. Bahwa kamu ini dalam kondisi yang lagi nggak oke. Please help me. Apalagi kalau mentalnya lagi nggak waras. Ya. Supaya tetap Wow. mentalnya menjaga kewarasan, tetap kita butuh orang yang dimana, hey, you are not alone, kamu nggak sendirian, kamu ada kami. Kami ada bersama dengan kamu. Yes. Masalahnya ada. Masalah tetap ada. Yang membedakan adalah tidak dihadapi sendirian. Yep. Tetapi ada orang di samping kiri kanan kita yang berjalan bersama-sama dengan kita, dan kita tahu, walaupun ya nanti kita yang akan menyelesaikan sendiri, tetap kita yang akan menyelesaikan sendiri. Bedanya adalah ada orang-orang di samping kiri kanan kita yang support kita, yang ketika kita lemah, dia berkata, come on, you got it, kamu pasti bisa. Bersama dengan Tuhan kamu pasti bisa. Itu beda rasanya. Itu sih. Wow. Wow, dari so deep. Dalam banget, luar biasa. Terima kasih, Master Albert, Terima buat kasih, sharing-sharingnya. Farel. Terima kasih, Astin. Luar biasa, ini sangat memberkati kita semua ya, guys. Jadi Sweet. sebuah reminder juga ya buat Betul, kita. betul, Ini betul. selalu sih, setiap DTS tuh jadi sebuah reminder buat aku pribadi ya kan. Karena terkadang kita memang lagi nggak tahu nih, lagi ada masalah apa yang menghadapi kita gitu kan, di hadapan kita gitu kan. Tapi menurutku dengan sharing-sharingnya kita dari setiap narasumber, khususnya hari ini buat sama Pastor Albert gitu ya, itu juga jadi sebuah reminder buat aku pribadi juga gitu. Bagaimana kita face my giant, Ya. aku face my own giants gitu kan. Ya masalahku sendiri yang aku tahu seperti apa gitu kan. Mengingatkan bagaimana caranya merespon sebagai seorang yang lebih dari pemenang, mengingatkan identitas kita gitu-gitu sih. Jadi such a powerful sharing dari Pastor Pastor Albert. Albert. Terima kasih banyak, Thank Pastor. you, Astin, Semakin diberkati Farel. pelayanannya. Amin. Terima kasih buat waktu dan Amin. sharing-sharingnya yang luar biasa yang selalu memberkati. Sekali lagi happy birthday. Thank you, thank you. Pastor Albert. Yeay. Semakin diberkati, semakin semuanya lah yang Yes. baik-baik pokoknya. Gitu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan DTS. Jangan lupa dengar kita juga dan dengarkan kita terus di setiap Ya. Selasa-Selasa ke depan jam Yes. 5 sampai jam 6 sore. Bersama aku Astin. Dan Farel kami pamit. Bye. Bye.